Saya sudah menyimak video itu dari beberapa hari lalu, memang beliau menginginkan seperti itu ya. Jadi istilahkan itu jalan damai, damai Indonesia lah. Seperti itu. Tapi tampaknya beliau sambil menangis itu ada dua kemungkinan ya. Sebenarnya beliau itu lebih pengalaman di media sosial. Karena kalau kasus-kasus seperti ini bukan menenggelamkan beliau sebenarnya. Justru mengangkat derajat beliau itu. Karena semua orang ingin mencari, ingin mengundang. Kasus penolakan GP Ansor terhadap Ustadz Syafiq Baslama yang akan mengisi ceramah di Surabaya beberapa hari lalu dinilai justru membuatnya bukan semakin tenggelam, tapi malah membuatnya semakin terkenal dan terangkat derajatnya. Penilaian itu disampaikan pegiat sosial yang juga politisi Partai Umat, Mustafa Naharawardaya di acara Dua Sisi TV One. Menurutnya, justru dengan cara seperti itu membuat orang semakin penasaran terhadap Ustadz Syafiq Baslama hingga ingin mengenal dan mengetahui lebih dalam. Maka salah satu kesalahan kita di media sosial adalah ketika kita membuli seseorang, apalagi membuli beliau ya, itu justru membuat dia tambah berkibar. Orang yang penasaran kemudian mencari di YouTube, itu yang terjadi. Maka memang harus hati-hati soal ini, itu yang pertama ya. Selain itu, Ustadz Syafiq ini kata Mustafa adalah lulusan Madinah dari S1 hingga S3 lulus dengan nilai cum laude. Karena itu sangat mengherankan ketika yang bersangkutan harus dipertanyakan apakah telah memenuhi sertifikasi dai atau belum. Dia lantas mempertanyakan bagaimana dengan para penceramah yang sering memulai ceramahnya dengan dangdutan sebagaimana video mereka yang sering viral. Yang kedua, beliau ini lulusan Universitas Al-Madinah. Dari sarjana sampai doktoralnya itu beliau cum laude. Kalau misalkan sekarang katakanlah nih, Ustadz Syuhud menyarankan dia itu sudah ikut sertifikasi dai atau belum. Kira-kira masyarakat kalau mendengar pertanyaan ini, kemungkinan ya mohon maaf saya kalau salah. Lah wong dia itu cum laude dari sarjana sampai doktor, masih perlu disertifikasi? Apa sertifikasi gitu kan? Itu yang kedua ya, yang pertanyaan yang muncul ya. Sekarang bagaimana dengan ustadz-ustadz kita, para penceramah yang mohon maaf nih, ada yang entah pesantren mana itu saya lupa namanya. Kalau mau ceramah itu dangdutan dulu. Ada yang kalau mau ceramah itu dengan joget-joget ustadz apa itu? Ada ya begitu ya? Ada. Ali Kuncir itu siapa namanya itu? Ali Kuncir kalau nggak salah ya. Boleh dipakai Pak. Ada di YouTube itu. Jadi nggak sebutin namanya siapa yang kalau mau ceramah joget-joget dulu. Ada di YouTube itu. Ali Kuncir belakangnya itu gondrong banget itu. Itu Ustadz, pendakwa. Pesantren itu kan. Tapi jadi nggak tersertifikasi kan? Tidak. Saya belum tahu, makanya maksud saya itu mohon maaf perorangan ya. aja. Mohon maaf, maksud saya kalau kita itu sekarang hidup di era modern seperti ini, sebenarnya mereka itu lebih berpengaruh. Karena itu, Mustafa menyarankan jika ingin mempertanyakan standarisasi atau sertifikasi dai dari Ustadz Baslama, maka perlu juga dilakukan terhadap ustadz lain yang ceramahnya juga sering diawali atau diselingi dengan dangdutan. Maka dari itu orang ulama seperti ini kalau mau panggil Ustadz Baslama, panggil pula para pengelola pesantren yang berdakwah seperti itu. Apakah dia sudah ikut sertifikasi dai atau belum? Kalau belum dipanggil supaya paham. Misalkan Ustadz Andirja tanya apakah sudah ikut sertifikasi ulama dai atau belum? Tapi masyarakat yang menjadi fans beliau tentu akan mohon maaf ya, mungkin kaget juga, beliau itu sudah mengajar di Madinah, mengajar di Makkah, masa di sini disuruh ngikutin sertifikasi dai. Itu memang perlu dijelaskan. Karena apakah itu standar kebenaran atau hanya formalitas gitu. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MUI Pusat, Kiai Haji Marsudi Syuhud mengatakan, lulus dengan nilai cum laude merupakan standar ilmunya. Namun ketika seseorang punya ilmu, masih punya kekurangan satu ilmu yang itu harus dimilikinya, yakni ilmu memanfaatkan ilmu. Cum laude itu standar ilmunya. Ya. Tapi orang ketika punya ilmu, dia masih kurang satu ilmu. Siapa saja ini? Tidak hanya beliau. Orang sudah punya ilmu apa saja sesuai background pendidikannya. Ya. Itu ada satu ilmu adalah ilmu untuk memanfaatkan ilmu. Maksudnya gimana itu? Ilmu untuk memanfaatkan ilmu. Saya sudah punya ilmu manajemen. Ya. Atau saya sudah punya ilmu keustadan. Bagaimana memanfaatkan ilmu keustadan saya dalam kultur yang begini? Kultur yang di Madura, yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di itu. Nah ini kultur, yang di Indonesia kayak apa, yang di Saudi kayak apa.
Itulah kadang-kadang sesuatu yang benar kata Kiai Marsudi tidak cukup disampaikan dengan kebenaran. Nah, inilah kadang-kadang barang benar tidak cukup disampaikan dengan kebenaran. Oh, sebentar. Contoh, Pak. contoh dulu. Ah. Ada orang pincang. Faktanya pincang. Kau panggil hari ini, "Hai pincang." Ada orang benjol. Faktanya benjol. Peang. Faktanya peang. Kau panggil, "Hai benjol." "Hai pencang." Marah enggak? Berarti di atas hukum fakta ada namanya akhlak. Ada. Inilah yang akhlak, itulah kesesuaian untuk ilmu, untuk memanfaatkan ilmu. Polemik penolakan kajian yang diisi Ustadz Syafiq Riza Basalamah oleh GP Ansor di Surabaya baru-baru ini terus menjadi sorotan. Menyikapi peristiwa tersebut, Ketua Bidang Dakwah dan Uhuwah MUI Pusat Kiai Haji Khalil Nafis mengemukakan pandangannya dalam sebuah wawancara di program Apa Kabar Indonesia Pagi di TV One. Menurut Khalil, sejumlah pendakwah yang ditolak oleh GP Ansor belum memenuhi standar dari Majelis Ulama Indonesia. Salah satu yang disebutnya adalah Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Khalil menegaskan bahwa pendakwah yang belum memenuhi standar MUI cenderung tidak mengikuti standarisasi dai di MUI. Dia pendakwah sudah tahu mana konsep Islam wasatiyah, Islam yang moderat itu seperti apa. Tidak berarti dia meninggalkan Islam, tidak. Tapi memahami mana yang sifatnya tetap tidak boleh diutak-atik seperti akidah, mana yang ini wilayah siar-siar, ungkap Khalil. Kiai Khalil juga mencatat bahwa sebagian besar pendakwah yang mengalami penolakan tidak terafiliasi dengan organisasi keagamaan tertentu. Mereka cenderung berdiri sendiri dan menyampaikan dakwah secara tekstual. Kiai Khalil menekankan pentingnya evaluasi bagi pendakwah yang mengalami penolakan. Menurutnya, pendakwah harus mengajak dialog dengan memperhatikan perbedaan pandangan orang lain dan memperhatikan nilai serta aturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga menurut saya evaluasilah, kalau ada dai harus mengajak pada orang lain, kemudian ada orang lain menolak, itu harus introspeksi pada dainya. Tapi teman-teman objektif aja, mana yang taat hukum, mana yang melanggar hukum, pungkasnya. Ya, kita kalau dari ajaran Islam nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin. Apa adanya saja? Iya, umumnya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hidup ini ada muslim, ada kafir, ada musyrik. Itu jelas ada gitu loh. Jadi tidak perlu kita mengubah kafir menjadi non muslim. Ya kafir aja, musyrik aja. Tapi tidak berarti kita menyebut mereka tuh kafir atau musyrik memusuhi mereka. Ini term yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi tidak usah diubah. Mungkin dalam bahasa nasional boleh saja kita mengatakan non muslim. Tapi begitu juga jangan sampai hal-hal yang sudah baku di kita, kesepakatan kita NKRI itu ditolak, dilawan, tidak boleh itu. Kenapa? Ini misyak sudah ada menjadi kesepakatan kita. Kalau di Nabi dulu di Madinah nama Darul Misak. Demikian juga sesuatu yang khilafiyah jangan dibikin qat'iyah gitu ya. Sesuatu yang khilafiyah jangan dibikin muttafaq. Contohnya umpamanya soal Maulid Nabi. Ada orang mau merayakan. Jadi enggak usahlah kita umpamanya mau bongkar-bongkar itu dulu kan memang ada perdebatan panjang antara NU dan Muhammadiyah. Sekarang sama-sama kita udah enggak ada masalah soal kunut, soal Isra Mi'raj ya, soal umpamanya ini 3 hari, 7 hari. Ya itu kan soal khilafiyah lah ya.